Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita akan mencoba, kawan-kawan banyak yang bertanya apa itu regulator senapan dan apa fungsinya dan seberapa pengaruh buat kestabilan mimis atau kestabilan tembakan atau pukulan hammer. Jadi kita akan coba di sini. Kita ada dua unit. Ada unit yang pakai regulator dan non regulator dengan tekanan yang sama. Kita akan memakai mimis Exat 16,20 gram. Sama, kita semuanya akan memakai 16,20 gram itu dua unit. Yang satu pakai regulator, yang satu tidak memakai regulator. Jadi kita akan mengecek kestabilannya, seberapa perbedaannya. Oke, kita lanjut. Kita kali ini akan mencoba memakai unit non regulator. Oke, ini ada unit non regulator tekanan 2500 di tembakan pertama 832 fps, tembakan kedua 827, tembakan ketiga 823, tembakan keempat 817, cukup drastis ya turunnya. 5 420, cukup tidak berbeda jauh. Oke, cukuplah. Dan berikutnya kita akan coba unit pakai regulator. Output 1650. Yep. 50 801, tembakan ketiga 807, tembakan berikutnya 811, tembakan berikutnya 820, tembakan berikutnya 817, dan berikutnya 817 fps. Oke, kita coba kembali unit non regulator. Oke, kita coba kembali. 816, bahkan berikutnya 806, bahkan berikutnya 806, yang berikutnya 809, bahan berikutnya 807, 807. cukup stabil. Dan kesimpulannya adalah kita coba lagi. Oke, coba lagi. Ada 13.
fps, 116 fps. Oke. Oke, jadi rinciannya di sini, regulator itu memberi tekanan yang teratur untuk ruang ledak senapan. Jadi menemukan fps yang stabil. Jadi ini contohnya yang fps stabil. Dan berikut adalah contohnya fps yang kurang stabil. Oke, setelah kita coba, kita review dan kita kita cari pendapat kawan-kawan masalah regulator non regulator ini, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwasanya senapan non regulator dia akan menurun secara drastis. Dari tembakan pertama, dari angin tekanan 2500 PSI, tekanan angin di tabung, dia menghasilkan tembakan pertama 832, dan kita perbandingkan sampai angin sisa 2200, dia turun menjadi 820 fps, dan itu ada penurunan sekitar 12 fps. Dan setelah itu kita perbandingkan lagi dengan angin 2500, percobaan kedua dengan non regulator, dia merosot turun menjadi 816 fps tembakan pertama di 2200, sampai tembakan kelima dia turun menjadi 807 fps. Jadi saya bandingkan antara pas pengisian 2500 turun ke 2200, berarti fps nya terus merosot menurun. Perbandingannya 832 dengan 807, berarti ada sekitar 25 fps penurunannya, dan itu sangat drastis. Berarti bisa saja grouping makin melebar. Itulah rincian yang ada, kita sama-sama belajar. Itu rincian ada yang saya coba, yang saya review di sini. Mungkin kawan-kawan nanti bisa ada tambahan kesimpulan, boleh. Oke, silahkan bertanya. Itu start angin 2500 tembakan pertama, sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kali tembakan. Dan tembakan kedua di start angin 2200 itu tadi ada beberapa tembakan yang error ya, yang tidak terbaca sama Prono, dan itu udah saya delete dan saya langsung potong ke tembakan berikutnya. Di 2200 sekitar 5 kali tembak, itu memang cukup stabil kalau hitungan 5 kali tembak yang dari start 2200. Dia 816, 806, 806, 809 dan 807. Dan kesimpulannya di sini, kalau senapan Anda bisa stabil di angin 2200, berarti Anda cocok memakai output 1800 untuk kelas hunting. Itulah rinciannya. Jadi kalau kawan-kawan yang menjadi masalah ini adalah pas di tekanan angin 2500, bahkan kawan-kawan banyak mengisi dengan tekanan angin 3000. Ini kita malah mencoba di 2500, soalnya kita bakal tahu kalau di 3000 fps nya bakal naik turun, atau turun drastis, atau naik dan turun drastis. Dan ini kejadian dari 832 fps di start di angin 2500 sampai di angin 2200, nanti 5 kali tembakan lagi tuh menurun dia sampai 807 fps, dan itu ada 25 fps perbedaannya. 25 fps itu sangat drastis loh, sangat jauh. Jadi kalau sangat berpengaruh, regulator sangat berpengaruh kalau untuk satu senapan. Tapi kalau bisa Anda memakai unit itu dengan istilahnya Anda cuma memakai di tekanan 2200 sampai 1800 atau 1600, di mana ketemu kestabilan senapan Anda, itu juga boleh tanpa memasang regulator. Dan berikutnya adalah memakai regulator. Ini tembakan pertama mungkin karena tekanan masih keras, karena tekanan masih di valve masih keras, di regulator masih keras. Jadi ini belum stabil. Tembakan pertamanya 801.
Perbandingan sampai 2200 itu tembakan terakhir di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 10 atau 11 tembakan itu perbandingannya tipis. Perbandingannya enggak begitu banyak. Ini 801 ini sebenarnya ini karena tembakan pertama, karena angin masih terlalu besar kalau untuk ukuran regulator itu ya, jenis regulator yang saya pakai ini. Jadi kita hitung aja dari 807 sampai tembakan terakhir 816, dan perbandingannya ada sekitar 807 berarti benar ada 807 berarti ada kita 9 fps, dan 9 fps 10 ke bawah itu masih hitungan masih normal dan masih wajar. Dan di sini kita menemukan tembakan dari start dari 2500 itu tembakan pertama kita hitung dulu dari 807, 811, 820, 817, 817, dan tembakan kedua dari 2200, 813, 807, 814, 816, dan itu masih terhitung stabil. Dia tidak langsung merosot dan langsung menurun secara drastis kayak gitu. Itulah regulator itu manfaat regulator adalah membatasi atau menyaring sesuai output regulator itu sendiri untuk mendapatkan FPS stabil dari setiap tembakan dari unit Anda sendiri. Jadi demikian rincian yang saya dapat. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kawan-kawan yang mungkin yang masih bingung dengan akurasi, masih bingung dengan mau pasang regulator atau tidak pasang regulator. Bisa juga tidak pasang regulator, tapi Anda harus membaca di tekanan berapa senapan Anda mampu untuk mendapatkan akurasi tersebut. Jangan nanti senapan Anda tanpa regulator bisa bermain dengan akurasi yang bagus di jarak 30 atau 40 meter di angin 2500, sedangkan Anda mengisinya 2800 atau 3000, dan tiba-tiba Anda bilang senapan Anda ngaca. Tidak. Coba kembali di tekanan 2500, gimana akurasinya? Mungkin saja di 2500 sampai 1800 atau 1600 stabil. Mungkin dia cuma grouping rapat, dan itu sudah cukup bagus untuk sekelas unit hunting. Tapi kalau untuk sekelas unit BR atau lomba memang dia harus sangat-sangat stabil. Dan itu wajib rata-rata semua unit yang dipakai untuk BR untuk lomba itu rata-rata dia harus memakai regulator. Soalnya dia harus menemukan 25 kali tembak dalam keadaan stabil kayak gitu. Jadi kalau memang untuk spek hunting cukup Anda memakai output 1800 sudah cukup atau 2100. Di sini saya melihat di tekanan 2200 yang non regulator itu FPS-nya lumayan bagus, cukup bagus. Ini ada 816, 806, 806, 807, 809, 807, dan itu cukup baik, cukup bagus. Jadi Anda bisa mungkin memasang kalau akurasi Anda bagus di 2500 atau 2400 sampai 1800, Anda mungkin bisa memasang regulator output 1800, dan itu saya rasa sudah cukup. Dan Anda yang sudah memakai regulator, tidak juga Anda bisa memakai istilahnya Anda memakai output 1650, tiba-tiba Anda mengisi senapan Anda dengan 3000 PSI, itu belum tentu juga dia bakal stabil. Bisa di 2500 dia baru stabil karena tekanannya terlalu, dan itu pun hal yang wajar. Jadi itu saja menurut saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kawan-kawan yang masih bingung dengan masalah regulator ini bisa ada sedikit penjelasan di sini. Tapi kalau ada kawan-kawan yang lebih tahu, boleh kita sama-sama belajar, monggo komentar. Kalau seandainya ada ucapan saya yang sedikit salah atau apa, monggo komentar, kita sama-sama belajar semuanya. Oke. Sekian dari saya, mudah nanti kita adakan review hal-hal yang lainnya tentang penjelasan sebuah senapan, dan saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung saya, terima kasih sangat sudah mendukung saya. Sehat selalu, jaga keluarga Anda, semoga Anda diberi keberkahan dari hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.